banyak sekali pedagang madu nakal, penjual madu katakan istilahnya abal-abal. Saya bilang abal-abal karena bukan madu, dikatakan madu, ngetesnya pakai pentol korek macam ini. Direndam pentol korek, terus direndam di mana katakan direndam pakai madu, terus dihidupkan. Katanya kalau nyala ini madu asli, kalau ketemu sama saya, jawaban saya sepele prak. Kenapa? Karena ini kalau bapak mau praktek di rumah, sirup aja pak yang bikin praktek, jangan madu. Sirup bapak coba rendam pentol korek macam ini, ntar coba dinyalakan hidup atau enggak. Saya jamin hidup, selama di dalam dia masih kering. Karena apa? Ini kimia. Ya, jadi jangan mudah mempercayai dengan tester-tester sederhana. Cuman kita bongkarkan di sini kalau Anda ingin betul-betul tahu madu. Ada lagi di mana tester yang ngaco pak, yang ngawur. Ngaco ngawur gimana? Mengetes madu pakainya kertas koran. Perlu diingat, kertas koran ini bukan kertas di mana kertas asli, kertas awal dia daur ulang. Kertasnya daur ulang, ini kertas tebal. Kedua kali dia dirancang bukan untuk nyerap kandungan kadar air. Ya, ini tidak bisa jadi satu patokan. Kalau ingin tahu keaslian madu, carinya tisu. Kenapa tisu? Bapak kalau berkeringat nyarinya tisu, bukan nyarinya koran. Ya, karena tisu dirancang mampu menyerap kandungan kadar air. Maka kalau kita membedakan antara madu yang murni dan yang bukan madu atau madu yang sudah dicampur, sederhana. Ini kalau ini yang saya praktekkan, ntar disangka itu cuma contohnya. Saya minta tolong mas, tolong ambilkan satu, biar lebih katakan istilahnya enak. Saya praktek, bebas yang mana saja. Ntar jadi tidak ada istilah contohnya yang bagus ya. Terkadang namanya penjual pak, cuman Anda ketemu sama saya bukan hanya penjual. Saya tergabung dalam Asosiasi Peternak Lebah Nusantara, pedagang penjual di mana madu. Ya, jadi kalau untuk ketemu sama saya, Anda ketemu langsung bukan sama ahlinya, tapi saya peternak lebah. Jadi saya mengetahui di mana seluk-beluk tentang madu. Makanya kalau ingin tahu keaslian madu, tester kandungan kadar air. Kenapa? Menurut hasil penelitian ilmiah, kita bicara tentang ilmiah harus ada bukti yang real, harus ada bukti yang nyata, masukkan laboratorium. Ini akan menunjukkan hasil otentik yang tidak bisa dicolok. Kandungan kadar air yang dibatasi maksimal ukurannya 22%. Maka kalau berlebih, ini akan terlihat ada di mana resapan kandungan kadar air di tepian madu. Ini yang tidak bisa dicolok. Mau bikin madu seorang profesor pun, tapi kalau untuk mencari adanya namanya resapan air, itu kalau yang sudah dicampur ketahuan. 5 tetes saya anggap saya tuangkan madu di dalam namanya tisu. Tapi kalau kita campur hanya dengan 1 tetes macam ini pak, ini langsung konangan, langsung ketahuan. Kenapa? Karena dia langsung diserap. Kandungan kadar airnya berlebih, maka terlihat resapan di mana air. Kalau ditunggu tak nyampe 1 menit jebol. Makanya kalau untuk ngetes madu pak, dites dengan cara yang betul, maka Anda akan mendapatkan betul-betul madu. Nomor 2, kita coba bongkar rahasia daripada madu. Bongkarnya gimana? Apa kita harus bawa ke laboratorium? Karena kebetulan ini kita di UGM, laboratorium dekat. Boleh, ntar yang penasaran. Tapi sebelum Anda bawa ke laboratorium, Anda bisa buktikan secara teknik sederhana. Madu tuangkan ke atas piring. Kalau sudah dituang macam ini Pak, sedikit saja nih cuma untuk tes. Cari saja minuman mineral. Air mineral boleh, nggak ketemu air kobokan nih, air kobokan, air katakan istilahnya wudhu saya ambil. Tinggal Anda tuangkan di atas madu. Ya, ini kalau dituang macam ini Pak, yang Anda lihat pertama kali madu itu nggak bisa langsung larut dengan air. Yang kedua, apabila maaf, saya minta tolong sama masnya, coba Anda goyang atau diputar di mana piring itu, Anda akan tonton satu keajaiban. Ajaibnya apa? Keluar di mana sarang lebah. Itu yang nggak bisa dicolong Pak dari madu. Makanya jarang sekali pedagang madu berani praktek langsung kita bisa buktikan. Potongkan langsung, saya punya madu, Anda sudah icip rasanya. Dek, ntar yang masih dalam katakan botol itu gimana rasanya? Rasanya terus terang berbeda kalau yang jenis madu daripada namanya madu liar. Kenapa berbeda? Habitat alamnya berbeda, Pak. Yang kedua, di mana dia menggunakan adanya nektar atau sari bunganya ini liar. Jadi tidak bisa kita mendeteksi, kita tidak bisa tahu apa bunga yang dihasilkan sehingga menjadikan yang namanya madu hitam. Saya sendiri tidak tahu. Tapi kalau Bapak ingin tahu proses cara pengambilannya, bertaruh nyawa bukan mainan. Ini sekali tempo saya kasih tonton satu video yang langsung dari mana katakan pencari lebah, langsung dari katakan yang nyarinya madu ya. Jadi biar Anda paham, biar Bapak katakan istilahnya tahu, untuk bisa katakan membedakan antara di mana madu yang ternak dan yang katakan istilahnya liar macam ini. Nyarinya saja harus bertaruh nyawa karena naik di atas pohon semacam ini harus bergelut dengan katakan lebah yang jumlahnya ribuan. Ini masih kecil, ukuran 1,5 meter sampai 2 meter itu masih kecil Pak. Pernah
Karena panenan terakhir, panen sekitar 2 tahun yang lalu, itu panjangnya sampai 3 meter sepanjang mobil saya. Nah, panjangnya lebah macam itu. Nah, hari ini Anda nggak usah dulu belanja kalau yang belum paham ya. Ini kalau mas-mas yang di belakang sudah pernah ketemu sama saya, sudah paham, mau nyoba dulu silakan. Anda coba. Tadi masnya sudah merasakan, ya monggo, sudah merasakan adanya di mana katakan madu yang masih murni. Itu Nexstarnya Nexstar karet. Kalau mau sama persis dengan yang itu, Bapak belanjanya yang ini Nexstar karet ya. Jadi itu Nexstarnya membedakan, itu ada dua, satu Nexstar karet, yang satu Nexstar kopi, yang Nexstar randu belum sempat saya ambil. Nah, hari ini Anda kesempatan belanja madu yang murni sama saya, dapatnya 3. 1 madu murni, 2 keaslian di mana keunggulan kualitas madu yang tentu akan menyehatkan. Nomor 3 yang Anda dapatkan, maaf, saya tidak nantang perkara, tapi saya di sini memberikan garansi resmi di mana kartu nama ini sesuai identitas dengan KTP saya. Ada nomor rumah saya juga katakan tercantum, nomor telepon rumah saya, nomor HP saya, WA saya tercantum. Silakan Anda bawa. Kok ternyata madu yang Anda belanja, Pak, bukan madu atau bahkan di mana katakan bukan namanya madu yang murni, maka Anda berhak minta ganti rugi uang Bapak kembali 10 kali lipat. Itu garansi saya. Mas, kalau harganya berapa? Kalau belanja online saya menjual dalam wadah setengah liter macam ini, harganya 150.000 ya, wadah setengah literan. Karena kalau kita paketkan dikirimkan pakai botol kaca, resikonya terlampau besar. Ini isinya hanya 420 ml, tidak nyampe setengah liter. Ini hari Anda saya kasih yang botol kaca karena bawa sendiri bisa lebih hati-hati. Ini dalam satu botol biasa saya jual 125, hari ini Bapak bayar 100.000. Dengan belanja 100.000 Bapak bawa pulang madu hutan, madu liar, madu hitam, yang mana rasanya berbeda dengan yang biasa. Coba tolong dibagikan deh untuk yang belum katakan jajal, belum pernah nyoba. Cuman kalau yang ingin lebih murah, kita kasih 1 paket dengan madu ternak saya miliki, di mana hasil ternak saya sendiri. Ini Nexstarnya bunga randu. Kalau yang abal-abal ketahuannya setelah 1 minggu, Pak. Kalau Bapak biasa belanja di mana madu disimpan kok ngendap, terlihat sekali bedanya nonton madu macam ini, Pak. Ini bisa dilihat, mungkin yang pakai video bisa katakan dilihat. Nah, ini di dalamnya kan terlihat ada endapan ya. Ini makin lama dia makin mengendap, Mas, semacam ini. Maka kalau Anda pernah belanja madu disimpan jangka lama kok ternyata terpisah, warna atas dan bawah beda, tolong Pak, untuk kesehatan Anda jangan diminum, dibuang saja. Apalagi kok Bapak simpan kristal, ada terlihat sekali kristal gula, berarti itu campuran ya. Yang asli yang murni gimana? Anda belanja saya punya madu, nggak mungkin bisa mengendap. Kalau ngegas macam ini normal, wajar, karena di mana Nexstar randu itu termasuk di mana Nexstar yang keras ya, dia jadi ada gasnya maka akan naik ke atas. Prosesnya ini digiling, Mbak, jadi hanya dicipratkan, dikeluarkan madunya, madu keluar maka bentuknya belum katakan istilahnya stabil warnanya. Kalau yang sudah dimasukkan dalam botol macam ini sudah terhitung sudah warna yang stabil, jadi dia tidak bisa berubah warna, tidak bisa berubah rasa, tidak bisa katakan mengendap, juga tidak bisa mengkristal.